Shalom, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program PKLU untuk membaca firman Tuhan bersama-sama atau SPMAB pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2025. Sebelumnya, perkenalkanlah kami Sri Yunani, anggota PKLU Jemaat Pancaran Kasih Depok. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Namun, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang telah menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami pada hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, akan mendasarinya dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk membaca firman dengan mengerti akan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 6 ayat 6b hingga 13 yang menyatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Haleluya. Renungan kita pada pagi hari ini dengan judul kerjasama dalam melayani, dan ayat emasnya, ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat yang ke-7. Sering tercantum bahwa salah satu persyaratan menerima pegawai atau pekerja adalah bersedia dan mampu dalam kerja tim. Tidak bekerja sendiri, melainkan ada teman atau ada dalam kelompok. Itu berarti harus mau menerima, memberi pendapat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mau saling mengerti satu dengan yang lain. Itu penting karena tidak selalu seorang tahu dan mampu mengerjakan hal tertentu yang direncanakan itu kecuali bekerja sama. Memberitakan kabar baik adalah hal yang baru bagi para murid Yesus. Mereka baru mau memulai penugasan. Tugas memberitakan itu sendiri juga masih baru bagi mereka, maka sangat diperlukan kerjasama satu dengan yang lain. Yesus menugaskan mereka berdua-dua agar mereka dapat saling melengkapi. Bukan tidak mungkin bahwa seorang bisa salah menyampaikan pesan yang hendak disampaikan, maka teman yang satu dapat melengkapi. Syarat melaksanakan tugas ini juga ditentukan. Tak boleh sesuai keinginan, melainkan harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, tidak boleh terlena bila merasakan yang enak. Demikian juga bila mengalami hambatan. Karena itulah perlu ada teman untuk saling mengingatkan, sehingga tetap fokus pada tugas yang dipercayakan. Apalagi Tuhan selalu ada mendampingi, bahkan bekerja ke atas nama Tuhan yang menugaskan, sehingga tak perlu takut melakukan hal yang benar walaupun mengalami banyak hambatan, sebab Tuhan sendiri yang menjamin. Saling mengingatkan dan saling melengkapi dalam pelayanan sangat diperlukan. Kita perlu dan sedia menerima saran dan pendapat untuk kebaikan. Demikian juga kita tak boleh membiarkan yang salah terus berlangsung, melainkan memberi pendapat dan terus berusaha agar tujuan yang Tuhan inginkan dapat terlaksana. Sebab pelayanan itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama kita. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia,
makhluk semua bangkitlah, memuji Raja semesta. Malaikat pun bernyanyilah, dan bumi ikut bergema. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang sujud di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah berfirman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkanlah kami juga ya Tuhan untuk boleh bekerja sama dengan sesama di dalam melayani-Mu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU GBIB. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati mereka di dalam segala program-program yang disusunnya, sehingga program itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ya Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk negara kami Indonesia tercinta. Tuhan kiranya berkenan memberkati para pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan, baik mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi, hingga sampai pada pejabat-pejabat yang rendah, hingga sampai pada RT dan RW. Mereka boleh mengemban tugasnya dengan baik, sehingga negara kita boleh tercipta suasana yang damai dan sejahtera, bertoleransi tinggi antar sesama kita. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami para lansia dimanapun berada. Tuhan kiranya boleh memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesembuhan di dalam saudara-saudara kami yang menderita kelemahan tubuh. Begitu juga Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga pergumulan yang dihadapinya ini boleh selesai tuntas karena berkat kasih setia Tuhan. Ya Bapa, banyak hal yang akan kami sampaikan kepadamu, namun kami tidak kuasa untuk menyampaikannya. Kami tahu dan yakin bahwa Tuhan telah mengetahui semua apa yang akan kami pohonkan kepadamu. Ampuni juga Tuhan salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kurang sempurna ini, yang Tuhan sambut dan Tuhan dengar doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, tetap semangat untuk lansia, pelayanan segar dan hijau.